Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi matriks. Hari ini kita akan mempelajari aplikasi matriks dalam sistem persamaan linier. Bisa sistem persamaan linier 2 variabel dan bisa juga sistem persamaan linier 3 variabel. Selain itu juga hari ini kita akan membahas persamaan matriks. Oke, untuk yang pertama kita mempelajari aplikasi matriks dalam SPLDP. Nah, misalkan diketahui SPLDP AX plus BY sama dengan M, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian CX plus DY sama dengan N untuk persamaan yang kedua. Maka untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita harus membuat matriksnya dulu. Seperti ini. Langkah pertama kita tulis koefisiennya dulu. Jadi A, B, C, D. Kemudian langkah yang selanjutnya kita tulis bagian yang variabelnya, yaitu X, Y sama dengan, kemudian sama dengan ini kita tulis konstantanya, jadi M, N. Kemudian untuk mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai X dan nilai Y-nya, kita dapat memanfaatkan determinan matriks atau disebut juga dengan metode Cramer. Gimana sih caranya mencari X-nya? Berarti X sama dengan determinan X dibagi dengan determinan. Kemudian untuk mencari Y-nya, sama dengan determinan dari Y dibagi dengan determinannya. Gimana caranya? Yuk. Nah, untuk catatan sedikit, Miss ingatkan kalau determinan berarti seperti ini ada matriks, maka determinannya adalah A dikali D dikurang dengan B dikali dengan C. Untuk dx-nya, lihat kalau untuk mencari x-nya berdasarkan determinan dari x, maka yang bagian ini adalah bagian x, yang ini adalah bagian y. Nah, yang bagian x ini kita ganti dengan konstantanya. Nih, ini adalah koefisien, ini adalah variabel, dan ini adalah konstantanya. Ini bagian X, ini bagian Y. Nah, kalau mencari dx, maka bagian dari X ini kita ganti dengan konstantanya, sehingga menjadi Mn BD sama dengan determinannya, maka M dikali D dikurang dengan B dikali N. Sama dengan dy, determinan y untuk mencari nilai y-nya, maka bagian y-nya ini kita ganti dengan konstantanya sehingga menjadi ACMN. Matriksnya ya. Berarti matriksnya A dikali N dikurang dengan determinannya dikurang dengan M dikali dengan C. Nah, untuk contohnya, lihat. Selesaikan dengan metode Cramer. SPLDP berikut. 3x plus 2y sama dengan 3 untuk persamaan pertama. 2x min 5y sama dengan min 17 untuk persamaan yang kedua. Maka penyelesaian yang pertama, hal yang kita lakukan yang pertama adalah membuat matriksnya. Gimana cara membuat matriksnya? Kita tulis yang pertama koefisiennya dulu. Koefisiennya berarti 3, 2, 2 min 5. Kemudian di sampingnya kita tulis variabelnya. Variabelnya apa? X dan Y. Kemudian sama dengan, kita tulis sama dengannya di sampingnya, yaitu konstantanya. Berarti 3 dan min 17. Langkah selanjutnya kita mencari nilai X dan Y, di mana rumus X adalah determinan X dibagi dengan D, determinannya ya, kemudian Y-nya determinan dari Y dibagi dengan determinan atau determinan awalnya, D adalah determinan awal, sehingga dx yang tadi ya, kalau dx berarti bagian X kita ganti dengan konstanta, berarti 3 min 17, 2 min 5. Kemudian determinan adalah determinan awalnya, berarti 3, 2, 2 min 5, sehingga determinannya 3 dikali min 5 min 15, 2 dikali min 17 plus 34. Kenapa bisa plus 34? Karena min 34, berarti plus 34 dibagi dengan 3 dikali min 5 min 15, kemudian dikurang dengan 2 kali 2, dikurang dengan 4. Maka sama dengan 19 dibagi min 19 sama dengan min 1. Kemudian untuk Y, rumus Y itu determinan Y dibagi dengan Y. Maka yang bagian Y kita ganti dengan konstantanya. Konstantanya apa? 3 dan min 17. Berarti 3, 2, 3 min 17. Determinannya 3 dikali min 17 min 51 dikurang dengan 2 dikali 3. Dikurang dengan 6. Dibagi dengan 3 dikali min 15. Berarti min 15 dikurang dengan 2 dikali 2. Berarti 4. Jadi sama dengan min 57 dibagi min 19 sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau nilai X dan Y-nya sama dengan min 1 dan 3. Oke. Paham ya, insya Allah. Kemudian untuk yang selanjutnya,
aplikasi matriks untuk SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Misalkan kita mempunyai persamaan ini, persamaan linear ya 3 variabel, ini sistemnya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memperoleh persamaan, kita buat matriksnya seperti ini, seperti SPLDV. Kita tulis di bagian ini koefisiennya terlebih dahulu, kemudian di sampingnya adalah variabel dan sama dengan konstantanya. Untuk mencari nilai X, Y, dan Z, karena ini 3 variabel berarti X, Y, Z. X-nya berarti determinan X dibagi dengan determinan awal ya, kemudian Y sama dengan determinan Y dibagi dengan determinan, Z-nya determinan Z dibagi dengan Z. Gimana cara mencari determinannya? Nah, untuk mencari determinannya, oke, bentar. Untuk mencari determinannya kita menggunakan cara Sarus. Ingat cara Sarus? Ya, untuk 3 variabel kita menggunakan cara Sarus. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I untuk D. Dx-nya bagian X kita ganti konstanta, sama. Konstantanya apa? Yang ini ya. Jadi bagian X kita ganti konstanta, yang lainnya tetap. Kemudian untuk determinan Y, bagian Y kita ganti konstanta, yang lainnya tetap. Dan determinan Z, Z-nya kita ganti dengan konstanta, yang lainnya tetap. Gimana caranya? Yuk. Kita ingat lagi gimana sih metode Sarus. Metode Sarus, misalkan kita punya determinan awal A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka kita ingin mencari determinannya, maka langkahnya seperti ini. 2 kolom pertama kita tulis di samping matriks yang ditanyakan untuk determinan, sehingga di sampingnya apa? A, D, G, B, E, H. Yang pertama plus, tandanya, yang kedua plus, yang ketiga plus, yang keempat minus, yang kelima minus, keenam minus, sehingga determinannya ini rumusnya. Silakan buka lagi di materi sebelumnya untuk mengingat-ingat kembali. Ini sekilas saja. Nah, untuk langsung ke contoh saja, contohnya ini. Selesaikan dengan metode Cramer SPLTP berikut. Yang pertama, X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4 untuk persamaan yang pertama, 2X min Y plus Z sama dengan 3 untuk persamaan kedua, dan 3X plus 2Y plus Z sama dengan 10 untuk persamaan ketiga. Maka langkah pertama yang harus diselesaikan yaitu apa? Sama ya, kita membuat matriksnya dulu. Oke, yang pertama berarti koefisiennya 1, 2, 3, 2, min 1, 2, 3, 1, 1 ini ya koefisiennya. Kemudian variabelnya apa? X, Y, Z nih. Ini X, Y, Z. Dan konstantanya min 4, 3, 10. Langkah selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya, maka kita harus mencari nilai X, Y, dan Z. Langkahnya untuk mencari X adalah dx per D. Untuk mencari Y, dy per D. Untuk mencari Z, dz per D. Jadi kita harus mencari nilai D, mencari nilai dx, dan mencari nilai dy, dan mencari nilai dz. Gimana mencari nilai D? Lihat, D itu adalah matriks awal ya. Nah, untuk mencari determinannya menggunakan cara Sarus, maka 2 kolom pertama ini kita tulis di sampingnya. Kemudian gunakan cara Sarus sehingga menghasilkan min 22. Gimana caranya? 1 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 6, tandanya plus ya. Min 3, 2 dikali 2 sama dengan min 12, plus min 12. Kemudian gantian tandanya negatif, 3 dikali min 1 dikali min 3, 9 ya, karena tandanya negatif berarti min 9. 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2, tandanya minus jadi min 2. Kemudian 1 dikali 2 dikali 2, tandanya minus sehingga min 4, sehingga ketika dioperasikan menghasilkan minus 22. Untuk dx sama dx, ini rumusnya ya, dx ya. Bagian x kita ganti konstanta, kemudian kita cari determinannya dengan menuliskan di bagian samping 2 kolom pertama. Sama dengan dy, juga sama dengan dz. Bisa kalian lihat caranya untuk determinan, diingat-ingat. Nah, sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan dx per d sama dengan min 22 dibagi dengan min 22 sama dengan 1. Y-nya sama dengan min 44 dibagi min 22 sama dengan 2. Z-nya sama dengan min 66 dibagi min 22, 3. Sehingga diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya 1, 2, 3. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke persamaan matriks.
Persamaan matriks ini jika ada AX sama dengan B, maka untuk mencari X-nya sama dengan A inverse kali B. Jika X dikali A sama dengan B, maka mencari X-nya adalah B dikali A inverse. Dengan catatan X sama dengan A inverse kali B tidak sama dengan X sama dengan B dikali A inverse. Oke, langsung aja ke contohnya. Jika diketahui matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B 4, 3, 2, 1, jika AX sama dengan B, tentukan matriks X. Maka penyelesaiannya jika diketahui AX sama dengan B, berarti X-nya sama dengan A inverse kali B. Kita cari A-nya ini, maka kita cari inverse-nya, berarti 1 dibagi dengan min 2. Matriksnya kita balik ya, yang A jadi D, yang D jadi A, sehingga dibalik. Tadinya 4 yang di bawah jadi di atas. 4, 1 ya, kemudian 2 dan 3-nya dikali dengan minus, sehingga min 2, min 3 dikali dengan matriks B-nya 4, 3, 2, 1, sehingga kita kalikan ya, ini perkalian skalar yang untuk yang ini, jadi 4 dikali dengan min setengah, min 2, min 2 dikali min setengah 1, min 3 dikali min setengah 3/2, 1 dikali setengah min setengah, dikali dengan matriks 4, 3, 2, 1. Kemudian kita lakukan perkalian 2 matriks sehingga dihasilkan min 8 plus 2, 6 min 1, min 6 plus 1, 9/2 dibagi setengah, sehingga X-nya dihasilkan min 6, min 5, 5, 4. Nah, seperti itu. Oke, alhamdulillah selesai. Ada latihan sedikit buat kalian, ada 3 soal, silahkan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Oke, seperti itu saja. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.